Halo semua, selamat datang lagi di sesi kita kali ini. Mungkin udah pada sering dengar ya istilah kontrol kode sumber atau SCCS, tapi hari ini kita mau coba bedah lebih dalam filosofi di baliknya nih. Kita ngambil dari bab 19 buku The Pragmatic Programmer. Jadi misi kita hari ini itu mau bongkar kenapa sih SCCS ini fundamental banget dalam software development atau mungkin lebih luas lagi ya. Betul. Di bukunya itu ada analogi keren banget. SCCS itu kayak punya mesin waktu atau tombol undo raksasa buat seluruh proyek kita. Wah, menarik kan? Coba yuk kita telusuri bareng-bareng. Iya, analogi mesin waktu itu pas banget sih. Kenapa? Karena SCCS ini, dia beneran ngerekam tiap perubahan. Nggak cuma kode, tapi juga dokumentasi. Bahkan sampai versi compiler atau OS yang kita pakai itu loh. Wow, sedetail itu ya. Iya. Jadi, kita bisa kapan aja balik ke versi manapun di masa lalu. Ini benar-benar kayak ya penyelamat lah kalau ada apa-apa. Kebayang sih, misalnya rilis fitur baru, pas Jumat sore gitu kan, terus tiba-tiba ada bug gede. Waduh, bisa balik ke versi stabil sebelumnya itu, wah harganya tak ternilai pasti. Nah, itu dia. Dan di dalam rekaman mesin waktu itu, informasinya tuh kaya banget. Kita bisa tahu, siapa sih yang ngubah baris kode ini? Terus bedanya apa versi sekarang sama yang katakanlah minggu lalu? Atau berapa baris kode yang berubah di rilis ini? Oke. Informasi kayak gini, ini krusial banget buat ngelacak bug, buat audit, ya buat jaga kualitas pokoknya. Tanpa ini, wah bisa pusing 7 keliling, nyari penyebab masalah. Jadi bukan cuma soal mundur ya, tapi juga ngerti kenapa bisa sampai sini gitu ya. Tepat. Dan lebih jauh lagi nih, kita jadi bisa identifikasi rilis software itu dengan presisi. Mau bangun ulang versi persis yang diterima klien bulan lalu, bisa banget. Oke. SCCS ini juga jadi tulang punggung buat kerja bareng, buat kolaborasi. Misalnya ada bug mendesak nih, satu tim bisa fokus benerin itu di satu cabang atau branch, sementara tim lain, ya lanjut aja ngembangin fitur baru di branch lain. Nggak saling ganggu. Oh gitu cara kerjanya. Iya, jadi banyak orang bisa kerja di file yang sama, tapi lebih terkoordinasi. Bukan malah jadi, rebutan atau kacau gitu. Nah ini yang menarik juga nih. Di buku itu ditekankan banget prinsip selalu gunakan kontrol kode sumber. Tegas banget loh mereka. Saya agak kaget juga pas baca. Katanya bahkan ya, kalaupun kita kerja sendirian, proyeknya cuma sebentar, cuma bikin prototipe, atau bahkan buat hal di luar kode, kayak dokumentasi penting, catatan konfigurasi, atau skrip-skrip kecil gitu, tetap harus pakai SCCS. Kenapa sih sampai segitunya? Pertanyaan bagus. Karena ini tuh fondasi dari konsistensi dan repeatability, kemampuan untuk diulang. Oke. Gini deh, bayangin kalau kita masak tanpa resep yang pasti. Mungkin sesekali enak, tapi seringnya kan hasilnya bisa beda-beda atau malah gagal total kan? Iya juga ya. Nah, SCCS ini kayak resep pastinya itu. Kita punya acuan yang selalu bisa diandalkan. Ini jadi kunci buat otomatisasi juga. Otomatisasi? Maksudnya gimana tuh? Gitu. Dia otomatis narik kode paling baru dari SCSCS, terus ngejalanin semua tes buat mastiin nggak ada yang rusak. Semua itu bisa jalan karena ada satu sumber kebenaran yang jelas dan terlacak lewat SCSCS. Wah, keren ya. Jadi lebih efisien dan aman pastinya. Banget. Dan praktek SCSCS ini nyambungnya bagus juga loh sama prinsip pemrograman pragmatis lainnya. Kayak DRY, don't repeat yourself itu. Oh ya, di RY. Gimana hubungannya? Kan SCSCS menjaga cuma ada satu versi kebenaran buat kode dan konfigurasi. Jadi kita nggak perlu nyimpan atau ngopi-ngopi kode di banyak tempat gitu. Terus, SCSCS ini cocok banget sama penggunaan file teks biasa, karena perubahannya gampang banget dilacak sama sistem SCSCS. Pantesan sering disaranin pakai teks biasa ya. Tuh nilai seberapa bagus komponen sistem kita itu terpisah satu sama lain, atau ortogonalitas. Ortogonalitas. Maksudnya perubahan di satu bagian nggak gampang bikin rusak bagian lain gitu ya? Nah, itu dia. Jadi dampaknya lebih terkontrol. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan ya, budak pendengar, SCCS ini ternyata bukan sekedar alat teknis buat programmer aja ya. Betul.
Ini lebih ke pola pikir fundamental gitu ya, tentang cara kita membangun sesuatu, apapun itu, biar lebih andal, bisa diulang, dan jejaknya jelas. Ini soal profesionalisme juga, dan mengurangi resiko lah ya dalam proses kreatif. Iya, persis. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan menarik nih. Gimana tuh? Kalau melacak perubahan dan menjaga konsistensi itu sebegitu berharganya dalam proyek teknis, bahkan buat hal simpel kayak skrip atau dokumentasi tadi. Coba deh kita pikirin, ada nggak ya area lain dalam kerjaan kita yang non-teknis atau mungkin malah di kehidupan pribadi yang bisa dapat manfaat dari pola pikir kontroversi kayak gini? Menarik juga ya pertanyaannya. Mungkin misalnya pas kita lagi nulis draft dokumen penting atau bikin rencana proyek atau bahkan ya resep masakan andalan keluarga gitu. Siapa tahu bisa lebih terstruktur dan konsisten kalau kita terapkan semacam versi kontrol di sana. Sesuatu buat direnungkan lah. Wah, iya juga ya. Bisa jadi inspirasi baru nih. Oke deh, kayaknya itu jadi penutup yang pas buat pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama.